Selamat pagi Bapak dan Ibu tamu undangan yang saya hormati. Perkenalkan, saya Maria Elizabeth dari SMP Pangu di Luhur 1 Kalibawang akan mempresentasikan program sekolah yang sudah saya terapkan dalam jangka waktu beberapa waktu yang lalu. Program sekolah yang saya terapkan adalah program sekolah yang berdampak pada murid. Program sekolah yang berdampak pada murid ini adalah program yang dirancang berdasarkan pengembangan aset lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal murid atau di sekitar lingkungan sekolah. Program ini saya beri judul dengan "Yuk Kelola Alam dengan Ide-ide Kreatifmu". Dari judul ini saya ingin mengajak siswa-siswi kami untuk selalu berkreatif, terutama dalam mengelola aset lingkungan yang ada di sekitar rumah mereka. Dalam masa pandemi ini tentu saja para murid tidak bisa melakukan segala sesuatunya di sekolah. Sehingga program pengembangan karakter murid ini saya usahakan untuk mereka kerjakan dan mereka lakukan aktivitasnya di sekitar rumah atau di lingkungan di sekitar wilayah mereka tinggal. Pada tahap pelaksanaan, pada setiap tim kelompok ada 4 kelompok yang dibentuk, yaitu yang pertama, kelompok rempah-rempah atau minuman sehat dan alami yang disebut dengan Ginger Teams. Pada kelompok ini, murid mengolah aset ketersediaan empon-empon atau rempah-rempah yang ada di sekitar rumah mereka menjadi minuman sehat dan alami. Sebuah produk yang menarik tentunya untuk mereka lakukan dalam setiap kegiatan program sekolah ini. Pada kelompok pengkoleksi tanaman obat, murid mengeksplorasi ketersediaan macam dan jenis tanaman obat. Mereka memberi nama Latin dan membuat barcode untuk setiap jenis tanaman obat yang mereka temukan di sekitar tempat tinggal. Di sini murid beraktivitas berliterasi tentang manfaat dan cara menanam tanaman obat tersebut dari berbagai sumber informasi. Pada kelompok bertanam sayuran, murid berkegiatan mengeksplorasi ketersediaan macam-macam jenis sayuran yang dapat mereka tanam yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu, murid berliterasi tentang cara memperoleh bibit dan cara menanam tanaman sayur tersebut. Sedangkan untuk kelompok pengelolaan ranting atau pohon atau limbah kayu untuk dijadikan sebuah produk patung abstrak, murid bereksplorasi mencari limbah kayu atau ranting pohon, sisa-sisa limbah kayu yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Kemudian mereka mencari informasi dengan cara literasi, bertanya pada orang tua atau masyarakat sekitar tentang bagaimana cara membuat patung abstrak dari kayu. Kemudian setelah itu mereka membuat barcode yang berisi identitas atau biodata mereka, nama, produk yang mereka hasilkan, kemudian mereka finishing hasil produk tersebut sampai selesai. Ini beberapa contoh karya dari siswa-siswi SMP Pangu di Luhur 1 Kalibawang yang sudah melakukan program sekolah berkaitan dengan menciptakan sebuah produk dari limbah kayu yang mungkin mereka peroleh dari sekitar rumah mereka. Kemudian ada beberapa pengolahan minuman sehat yang bisa mereka produksi sendiri. Bapak dan Ibu, sebetulnya tujuan dari program sekolah yang kami terapkan adalah agar pembentukan karakter pada murid ini bisa langsung dapat muncul pada pribadi murid itu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa pencapaian keberhasilan sebuah program sekolah itu tidak lepas dari adanya proses monitoring, evaluasi, pembelajaran, dan laporan. Pesan saya sebelum ada guru penggerak, saya dalam pelajaran hanya menonton, hanya tugas, catatan, tugas, dan catatan. Tapi setelah ada guru penggerak,
saya lebih seru ya, walaupun sedikit repot karena tugasnya sedikit sulit, tapi saya menjadi tahu beberapa hal-hal baru yang bisa saya temukan dari pembelajaran dari guru penggerak tersebut. Dan dampak yang saya alami setelah mengikuti pelajaran dengan guru penggerak, saya menjadi lebih senang karena kita dapat beraktivitas seperti di sekolah kayak kerja kelompok, dan kita menjadi lebih aktif dalam berkegiatan membuat sesuatu dengan kekreativitasan kita. Dan pembelajaran tersebut tidak hanya dengan tugas, catatan tugas, dan catatan. Teman-teman saya, kalian jangan menyerah, tetap semangat di masa pandemi COVID-19 ini. Kalian harus terus berkarya, menciptakan ide-ide dan inovasi dari lingkungan sekitar, menciptakan hal-hal baru yang berguna untuk nusa dan bangsa. Sekian dari saya, Laurentius Krishna Priambodo. Terima kasih. Berdasarkan monitoring dan evaluasi dari program sekolah yang sudah diterapkan ini, ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran dalam proses ini. Yang pertama adalah bahwa di sini anak-anak belajar untuk mandiri, belajar untuk kreatif, belajar untuk jujur tentu saja, dan terbuka satu sama lain, belajar bekerja sama, kemudian belajar menjadi seorang yang dipimpin dan menjadi seorang yang memimpin. Disinilah sifat-sifat atau karakter yang tumbuh ini akan terus dikembangkan, dan ini menjadi apresiasi buat mereka anak-anak kelas 8 yang sungguh luar biasa. Dengan guru penggerak Bu Eli sudah memulai mengajak beberapa guru sudah memulai untuk itu, dan kedepannya SMP Pangu Dilur 1 Kalibawang akan menggunakan itu semua, memanfaatkan lingkungan, menggunakan RPP berdiferensiasi sehingga pelajaran menjadi menyenangkan, pelajaran mengasihkan, dan masyarakat semakin mengenali lingkungan sekolah maupun semua yang ada di masyarakat sekitar Ndoro ini dikenali juga oleh sekolah dan anak-anak. Sekolah dekat dengan masyarakat, masyarakat dengan sekolah. Harapan kedepannya SMP Pangu Dilur 1 Kalibawang akan semakin berkembang dan semakin maju. Terima kasih.